Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita lanjutkan kegiatan belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar subtema 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Tujuan kegiatan pembelajaran kali ini adalah nanti diharapkan kalian dapat apa? Dapat memahami dan menyampaikan kembali mengenai informasi tentang kerjasama dalam diskusi. Kemudian kalian dapat memahami tentang sifat-sifat pemantulan bunyi. Anak-anak, jadi selain kegiatan-kegiatan fisik, misalkan gotong royong, kemudian membersihkan kebun bersama-sama dengan warga, merapikan pekerjaan rumah bersama orang tua. Itu ada juga yang namanya kerjasama dalam bentuk berdiskusi. Apa tuh diskusi itu? Diskusi itu adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama juga. Jadi kerjasama itu bukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, tapi juga bertukar pikiran. Itu adalah salah satu contoh kerjasama. Untuk itu anak-anak, dalam berdiskusi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah dalam berdiskusi kita harus apa? Harus menghormati pendapat orang lain, karena sudah pasti setiap orang itu memiliki banyak pendapat dan banyak pertimbangannya. Kemudian setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi diskusi itu nanti pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kita tinggal milih mana yang kira-kira kekurangannya lebih sedikit, kelebihannya lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah saling menghormati perbedaan pendapat. Ini agar tercapainya cita-cita, kita harus apa? Kita harus menghormati pendapat orang lain. Diskusi ini anak-anak sebetulnya sering kalian lakukan ketika istirahat sekolah. Waktu kalian masih sekolah dulu ya. Kapan? Ya ketika kalian membicarakan banyak hal di waktu istirahat, ketika kalian punya pengalaman tentang pergi ke luar kota. Misalkan Mas Juna ke Semarang, atau mungkin nanti tukar pendapat kalau Mas Khairul mungkin pernah ke Boyolali kota atau ke Gunung Merapi, itu Muncak. Nanti saling berdiskusi enak mana kira-kira. Nah, itu diskusi itu seperti itu. Kemudian manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi itu apa? Nah, itu ada manfaatnya anak-anak. Nah, manfaatnya adalah ini, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Kalau orangnya nggak lapang dada, setelah berdiskusi bukannya malah tambah meraket, bukannya tambah bersatu, malah apa? Malah perpecahan. Nah, itu bukan diskusi yang bagus. Yang bagus adalah saling berlapang dada, terciptanya kerukunan dan kebersamaan, menambah pengetahuan. Diskusi itu nanti apa? Dapat menambah pengetahuan kita. Karena apa? Karena di situ bertukar pendapat. Tidak mungkin kan semua pengetahuan ada di kepala kita. Tidak mungkin ada manusia yang lengkap pengetahuannya. Pasti ada yang kurang. Nah, ada yang lebih. Maka dari itu mereka saling berdiskusi untuk saling melengkapi. Kemudian diskusi itu nanti bisa lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan, karena satu masalah dipikir bersama-sama, maka akan lebih mudah. Kalau kalian pernah di kelas dulu, biasanya dibagi jadi beberapa kelompok. Biar apa? Biar bisa diselesaikan dengan bareng-bareng. Misalkan matematika soalnya 20,
Satu kelompoknya ada 5 anak. Coba kalau yang ngerjakan satu tok, pulang-pulang langsung lemes, ngantuk, tidur. Maka yang bagus apa? Dikerjakan dengan diskusi. Enaknya dikerjakan satu anak berapa soal, nah gitu. Satu anak 20, misalkan 20 soal, satu kelompok ada 5, berarti 20 dibagi 5. 5 dikali berapa biar jadi 20? 5 dikali 4. Oh, berarti satu anak 4 soal. Kemudian yang keempat, manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi adalah kita akan dihormati orang lain. Ya, karena apa? Karena kita memiliki sikap yang bijaksana, mau menghormati pendapat orang lain. Kita mau menghargai, kita akan dihargai. Kita mau mendengarkan, kita akan didengarkan. Dan jangan lupa, dalam berdiskusi itu tidak baik apabila kita suka memotong pembicaraan orang lain atau menyela pembicaraan orang lain. Itu adalah bentuk kita tidak menghormati orang tersebut. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Karena apa? Karena semua pendapat, misalkan pendapatnya Mas Nizam, pendapatnya Mas Damar, pendapatnya Mas Junah, pendapatnya Mas Khairul, pendapatnya Mas Abdul Rozak, semuanya dikumpulkan, pendapatnya Mas Fauzi, semuanya dikumpulkan, diambil kesimpulannya, mana yang paling bagus, mana yang paling sedikit kekurangannya, mana yang paling banyak kelebihannya. Akhirnya didapat kesimpulan yang adil, bermanfaat untuk semuanya, kepentingan bersama. Nah, diskusi ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk memahami karakteristik atau sifat-sifat orang lain, begitu. Bicara soal sifat-sifat anak-anak, kita jadi teringat salah satu sifat bunyi, yaitu mantul. Pemantulan bunyi, ya. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika bernyanyi di kamar mandi. Tidak boleh tapi ya, karena ketika kita nyanyi di kamar mandi artinya kita sedang ngajak setan untuk joget. Nah, itu nggak bagus. Contoh yang kurang bagus. Di kamar mandi bir sabunan, gosok gigi, keluar sudah. Tidak usah banyak-banyak kegiatan tambahan, ya. Kemudian yang kedua, gema muncul setelah bunyi asli. Biasanya di dalam gua, ini gema ini ya. Biasanya di dalam gua. Contoh Yurista. Kayak gitu. Itu adalah contoh dari gema. Kemudian gaung. Gaung terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya nanti apa? Bunyi asli jadi tidak jelas karena bertabrakan dengan apa? Dengan bunyi bayangannya. Suaranya terdengar tidak jelas. Biasanya seperti pada gambar kalian lihat di situ ya. Nah, ini adalah perbedaan antara gaung dan gema. Kalian perhatikan dengan baik perbedaan antara gaung dan gema berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat bunyi pantul adalah yang pertama untuk mengukur kedalaman laut. Nah, itu nanti mengukur kedalaman laut. Salah satu contohnya adalah kapal ya. Kapal ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan bunyi, kemudian gelombang bunyi tersebut akan memantul kembali. Teng 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 teng, cekring. Kemudian terekam oleh apa? Terekam oleh alat detektor, sehingga nanti ketika diketahui kedalamannya berapa ratus meter. Selanjutnya adalah mengetahui kedudukan benda laut atau
kapal selam atau kumpulan ikan, itu nanti bisa diketahui dengan gelombang pantul. Teng 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 teng. Nanti kembali lagi cekring 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 cekring, terus kemudian diinformasikan ada kapal selam dengan kedalaman sekian puluh meter. Nah, kemudian ada gerombolan ikan sekian puluh meter. Informasinya yang akan ditangkap seperti itu. Ini memanfaatkan kemampuan siapa? Kelelawar dan lumba-lumba, yaitu sistem sonar ekolokasi. Biasanya nanti memantulkan gelombang, kemudian apa? Kembali lagi ke lumba-lumba atau kelelawar sehingga bisa apa? Bergerak leluasa. Kalau ke kelelawar leluasa di kegelapan ya. Lumba-lumba bisa mengetahui benda-benda di sekitar dia ya dalam laut sana. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara gema dan gaung. Ingat, kalau gema tadi apa? Gema tadi suaranya apa? Muncul setelah suara asli. Halo, 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 halo. Sedangkan gaung bersamaan dengan suara asli. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan tugas berikut. Tugasnya adalah kalian perhatikan halaman 78 buku tematik tema 1 ya. Halaman 78 tugas portofolio, yaitu apa? Menentukan bentuk-bentuk kerjasama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ini semua nanti kalian kerjakan di buku ini, buku tematik, buku paket. Tidak perlu difoto, cukup di apa? Cukup dikerjakan, besok tanggal 14 dikumpulkan ya, buku paketnya dikumpulkan. Setelah kalian kerjakan uji pengetahuannya dan juga tugas hariannya ya. Tugas harian yang ada di buku paket. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa doakan kedua orang tua kalian, doakan kebaikan dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.